You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Biar kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik dan menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kembali hari ini kami akan belajar bersama-sama. Tuhan kiranya menolong juga dalam diskusi kami, agar kiranya kami bukan hanya memahami setiap konsep kebenaran yang firman-Mu sampaikan, tapi juga kami sanggup dimampukan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus menerapkannya di dalam keseharian kami. Tentu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena itu kami mohon kekuatan yang dari Tuhan. Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini. Amin. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Ini kalau lihat jumlahnya kayaknya banyakan cowok ya. Iya? Kelihatannya. Baik, kita akan mulai sesi ini dan saya akan memberikan pertanyaan dulu ya. Pertanyaan untuk kita diskusi dulu. Jadi Koko harap kita bisa sama-sama melihat pertanyaan ini dan mendiskusikannya. Diskusinya dengan siapa? Paling tidak sih yang di pinggir-pinggirmu, di sampingmu ya. Jadi bisa juga depan belakang. Tapi intinya nanti ada kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Tolong diskusikan pertanyaan ini. Oke, equal yet different itu tema kita. Nah, yang cowok, maksudnya sebagai cowok, adakah prinsip kesetaraan gender saat ini yang menurutmu bablas? Itu mah bablas banget gitu ya. Itu melewati batas. Nah, coba diskusikan. Kira-kira kenapa seperti itu? Yang cewek juga sebagai perempuan, apa yang kalian lihat? Adakah prinsip kesetaraan gender yang kayaknya bablas nih dalam pengalaman kalian? Coba silakan diskusikan. Oke? Jadi Koko nggak nanya, definisi kesetaraan gender ngapain gitu ya? Kalian googling juga bisa. Apa yang kalian rasakan? Ini kayaknya nggak fair misalnya begitu ya, sebagai cewek dan sebagai cowok. Sudah ketemu kelompoknya berapa? Bertiga, berempat? Silakan. Ya. Yuk, yang cowok juga bentuklah kelompok di dekatmu supaya kalian ngobrol gitu ya. Nanti yang nggak ngomong yang saya tanya, kan kelihatan gitu ya, siapa yang nggak ngomong, siapa yang nggak ngobrol itu saya tanya. Oke, Koko kasih waktu 5 menit ya. Silakan, please discuss. Pastiin balik ya, misalnya kalau ini kursinya mau dibalik juga boleh. Segi emosional ya. Karena saya kan kadang tuh cowok bilang kayak kalau mau disepakatin, kan cowok tuh mikirnya logis dibandingkan kalau cewek kan mikirnya kayak feelings. Jadi kayak kadang tuh cowok, ya kalau lu mau setara sama kita ya lu juga harus bisa pakai logika gitu dibandingkan pakai feelings tuh. Terus Pernah punya pengalaman digituin orang sebagai cowok? Kok aku udah meninggal sih. Oke, thank you ya buat sharingnya. Saya boleh dengar kelompok yang di belakang sini? Salah satu. Ya, di belakang. Salah satu. Ya. Kalau dari kita di sini kelompok ini mikirnya kayak sekarang ini kan banyak tuh kayak cewek tuh lebih dominan gitu kan. Jadi mungkin dalam sisi ekonomi gitu. Jadi misalkan kalau mereka udah berkeluarga gitu, jadi kebanyakan ada juga cewek yang lebih pendapatannya besar daripada laki-lakinya gitu. Cuman nggak tahu sih kayak itu dihitungnya kebablasan atau enggak gitu. Jadi menimbulkan kebanyakan kayak mungkin laki-laki jadi lebih nggak kerja gitu dibandingkan ceweknya. Padahal kan seharusnya kan laki-laki itu mungkin menafkahi keluarga gitu kan, tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga. Thank you. Jadinya sekarang cowok di rumah, babysitting gitu ya, ceweknya kerja, banting tulang, jadi ceweknya tulang punggung. Padahal harusnya tulang rusuk ya. Ada teman saya gitu, saya nggak nyari tulang punggung, saya nggak nyari tulang rusuk, nyari tulang punggung ya. Oke, mulai deh satu lagi deh.
ya mungkin sama kayak mirip sama yang tadi, tapi lebih dibalik kayak sekarang banyak cowok yang mungkin kayak mindsetnya masih kayak cewek tuh konotasinya lebih kayak di rumah aja, lu ngurus anak, lu masak kayak apa kayak gitu. Padahal sebenarnya cewek juga mungkin punya skill dan knowledge yang cukup buat kerja dan nafkahin keluarga. Oke, thank you. Baik, dari yang pria dulu deh kita dengar. Silakan kelompok di belakang ini. Apapun salah satu. Saya nggak kepikiran. Belum kepikiran gitu ya. Oke. Yang di sana? Ini mau saya? Ya, jadi di setelah diskusi ada isu-isu tentang feminisme. Itu yang seringkali bercampur juga dengan gerakan-gerakan women empowerment yang seringkali disalahgunakan dan menjadi agak ekstrim. Sebagai contoh misalnya ada sekarang banyak pembahasan di sosial media itu yang sedang menyerang habis-habisan tentang feminisme. Banyak yang komplain misalnya kayak kenapa gaji perempuan itu jauh lebih kecil dibandingkan cowok secara rata-rata. Sebagai contoh yang pernah saya baca, misalnya Piala Dunia sepak bola wanita itu kenapa gajinya pemainnya kecil banget dibandingkan yang cowok. Sedangkan kalau misalnya cowok itu sebenarnya pendapatan gaji dari beberapa pemain itu secara total hanya 70% dari revenue, sedangkan kalau cewek itu totalnya itu sebesar 20%. Tapi yang 20% itu nilainya mungkin cuma 1% dari 7% yang cowok punya atau cowok. Nah, tapi itu juga dibantah dengan itu kan sebenarnya tergantung dari area field of maksudnya field of pekerjaannya itu kan. Sebagai contoh kalau misalnya cewek itu tentu jauh lebih mahal, misalnya dalam bidang modeling cewek yang termahal di dunia itu ulang kali lipat dibandingkan model cowok termahal di dunia gitu. Itu contoh-contoh data yang saya pernah dengar dari Ethos gitu. Kalau asuransi jauh lebih mahal ya. Oke, benar kan? Penyakit resikonya lebih banyak kan? Biasanya kalau laki-laki sama perempuan itu bisa beda. Kok kayak jualan gitu? Silakan. Ini minta apa? Thank you dulu semuanya, thank you dulu buat ladies ya dengan jawaban-jawabannya gitu. Menurut gue juga inspiring dan sangat dari hati gitu ya. Tapi kalau yang gue rasain dari jawaban-jawaban mereka itu menurut gue cuma berdasarkan stereotip aja. Jadi nggak ada fakta gitu loh menurut gue. Karena praktek kita nggak bisa lihat di mata kita kan. Tapi kita bisa lihat apa? Simpel banget kita bisa lihat di depan mata kita tiap hari busway ada gerbong khusus wanita bro. Kan yang lebih ekstrim ada bus pink lewat khusus wanita bro. Maksudnya lu mau masuk situ? Bukan. Menurut gue itu kelewatan. Kan ditanya kenapa kelewatan? Ya, kelewatan. Adakah prinsip salah jalan saat menurut melewati batas? Menurut gue lewati batas itu. Karena kadang gue telatnya. Kadang gue telat mau naik busway, mepet. Datang disping datang kan. Lo masuk, kalau lo ngerti kan, masuk banyak keluar ini khusus wanita gitu ya. Jadi gue kayak harusnya ada khusus pria juga gitu dong ya, biar kesalahan gender kan. Kalau gerbongnya juga gerbong depan khusus wanita bahkan khusus pria, gimana bisa gue dilecehin kan? Bisa gue dilecehin loh, nggak cuma saya dilecehin kan, gue bisa dilecehin juga. Lagi gini, nggak usah aja kan, nggak masalah kan? Orang juga dilecehin. Iya. Jadi itu pembelaan gue dari si pria yang lewati batas gitu gue. Kayaknya menurutmu itu udah nggak agak bablas gitu ya? Bablas itu ekstrim sih menurut gue udah. Thank you so much. Thank you. Yang buat kan? Nah kita diskusinya sama, jadi kita tadi diskusinya bertentang. Paling buat tambahin, ini masih tentang pekerjaan. Kalau tadi kan tentang praktek di dunia transportasi, kalau ini tentang pekerjaan. Misalkan ada suatu pekerjaan yang cabut, contohnya kita sebut
inisialnya HR. Nah, di pekerjaan ini tuh kenapa banyak banget yang menuliskan syaratnya harus perempuan gitu. Ada apa? Kenapa? Emang mindsetnya perempuan tuh yang paling ramah gitu dibandingkan pria. Maksudnya kayak aku belum nemu data saintifik, data historis yang menunjukkan kalau semua perempuan itu paling lebih ramah dibandingkan pria. Pria juga bisa jadi HR gitu. Jadi kenapa harus syaratnya tuh harus perempuan gitu. Jadi tapi jarang kita temukan pekerjaan yang harus pria. Contohnya di bidang HR itu ya. Jadi padahal kan HR bidang yang harusnya umum, semua gender itu bisa masuk. Satu lagi dari mana? Boleh digeser lagi. Siap-siap kalau mau membantah ya. Ada? Enggak. Halo teman-teman. Ini berdasarkan gue yakin teman-teman yang cewek mungkin di sini juga bisa relatable gitu kalian. Karena gue mengerti posisi cewek itu mungkin lebih pakai feeling gitu. Jadi karena hal itu, jadi membenarkan kalau statement cewek selalu benar, konteks apapun. Jadi ini kan konteksnya yang menurut melewati batas, atau tadi kalau Alex bilang yang nggak fair gitu kan. Jadi kami sebagai cowok-cowok ngerasa kami ngerti kalian feeling, tapi nggak selalu kalian benar gitu loh. Jadi kayak karena kita pikirnya juga secara fakta yang cowok-cowok, jadi ketika kami jabarin fakta, ya ujung-ujungnya teman-teman cewek mungkin nggak terima atau kurang terima gitu, karena mungkin lebih ke feeling gitu sih. Oke, thank you. Saya boleh juga respon? Ada yang mau respon? Atau mungkin kasih contoh lain lagi gitu, nggak mesti juga ngebantah gitu ya. Ada? Jadi setuju busnya nanti ada bus biru. Thank you, mau respon? Oke. Yang pria yang tadi mungkin belum punya kesempatan bicara, ada lagi? Oke. Ini topik yang saya pikir sih nggak selesai hanya satu sesi, karena ini adalah pergumulan panjang sejarah manusia. Karena itu saya hanya bisa kasih prinsipnya buat kita, selebihnya nanti teman-teman harus menggumulkan bagaimana menerapkannya, termasuk di dalam gereja. Saya pikir mungkin tugas berat kita, apakah gereja juga secara tidak sadar memberikan hal-hal yang membatasi gender tertentu. Nah, itu juga mungkin jadi hal yang kita perlu diskusikan. Karena apa? Jangan menuntut dunia berubah, padahal mungkin di dalam gereja yang katanya punya kebenaran, jangan-jangan kita belum menerapkan itu juga. Nah, sementara pada saat yang sama, begitu gampang kita langsung bilang stereotyping. Saya tidak menolak stereotyping, tapi memang itulah realitanya. Karena ketika itu kira-kira misalnya, ya dari keluarga juga ya, anak cowok gak boleh nangis. Jadi kalau cowok nangis tuh rasanya, aduh lu banci banget sih. Ya anak cewek ayolah masak begitu. Anak cewek gak boleh main mobil-mobilan. Anak cewek jadi mekanik rasanya, gak banget misalnya begitu ya. Nah, Alkitab tidak memberikan kepada kita spesifikasi job untuk hal itu. Jadi bagi saya akhirnya kita perlu melihat lebih luas prinsipnya saja dulu, ya. Nah, kita mulai coba masuk. Saya mau ajak kita lihat ya, apa kata Alkitab. Sebenarnya kalau kita perhatikan, the equality and differences between men and women are very good. Dari mana itu? Dalam kitab Kejadian. Kalau kita ingat awal mula penciptaan, Allah yang menciptakan segalanya, termasuk menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan di akhir hari ke-6 itu, atau di akhir hari ke-7 sebenarnya, ini kesimpulannya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, berarti termasuk perempuan, laki-laki, sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, lalu realitanya kenapa kita kayak begini? Tidak bisa tidak, ini adalah karena dosa. Allah bilangnya baik,
Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka prinsip gender issue saya pikir juga masuk di dalamnya. Perhatikan kalimat Alkitab. Saya tidak tahu kalian mengerti dengan tepat atau tidak ketika dikatakan, coba lihat sebentar ya, Kejadian pasal 3. Yuk kita buka Alkitab kita. Kejadian pasal yang ketiga, ada satu bagian yang menarik di dalamnya ketika dikatakan bahwa perempuan akan birahi kepada suaminya. Ya, ayat berapa itu? Ada yang temu? Adam kan itu ya, susah payah engkau cari rezekimu dari tanah. Jangan pikir kalau Adam tidak berdosa maka Adam gak kerja. Tidak. Karena kalau kalian perhatikan, sejak Kejadian 2 manusia disuruh mengusahakan taman. Tetapi dosa membuat pekerjaannya tambah berat. Jadi bukan berarti waktu manusia gak berdosa berarti gak kerja. Tidak, jangan salah ngerti ya. Pekerjaannya akan tambah berat. Nah sekarang untuk perempuan, kalau kalian perhatikan di dalam bagian yang sebelumnya, sebentar. Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Itu maksudnya apa? Kalau kalian perhatikan, ada satu tafsiran yang mengatakan bahwa ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka manusia akan berusaha conquering one another. Termasuk perempuan akan berusaha conquering the man. Jadi ini bukan sekadar bicara soal sexual desire. Suka ada yang, ini kalau kebanyakan nonton film porno ya, memang cewek tuh yang nafsuan gitu. Bukan. Istilah yang muncul, makanya kalimatnya, terjemahan sederhana Indonesia, ada yang namanya TSI, menerjemahkan ayat ini begini. Hawa, kamu akan merasa ingin berkuasa atas suamimu, tetapi dialah yang akan berkuasa atasmu. Bisa paham? Jadi sebenarnya dosa itu merusak relasi, termasuk try to conquer one another. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi barusan, dengan semua fakta dalam dunia, saya harus katakan, selama dunia masih di dalam dosa, kita mungkin akan tetap melihat ketidaksetaraan gender. Kalaupun kesetaraan dilakukan, maka mungkin kalau kita tidak hati-hati, sebenarnya kita hanya sedang try to conquering one another. Dan itu sebenarnya bukan prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab, nanti lihat di Efesus pasal yang ke-5, submit to one another. Prinsip dosa, conquering one another. Nah, makanya hari ini Koko nggak bisa masuk ke setiap detail soal besping begitu ya. Karena itu bisa jadi sesuatu yang kalau kita tidak hati-hati, ya itu akan jadi masalah juga. Dan ingat, masalah kita sebenarnya bukan cuma gender issue, oke? Gereja hari ini punya isu apa? Intergenerational gap. Pemimpin yang tua sama pemimpin yang muda, itu juga isu yang menarik. Gereja saat ini punya isu apa? Isu anak-anak. Gereja nggak ramah anak. Anak kecil datang ke gereja, kalau dia pendeknya cuma segini, terus dia lihat gitu ya, gereja itu apa? Nggak kelihatan, bangkunya nggak ramah anak. Waktu saya studi, pendeta saya, karena kami saya di studi di Inggris gitu ya, itu bangkunya lebih tua lagi gitu ya. Sampai pendeta saya bilang, kalau lagi, jadi sebulan sekali ada gabungan semua. Dia bilang, ayo anak-anak semua berdiri di atas bangku, karena kamu nggak lihat apa-apa. Bener juga. Lalu kemudian ada pembaptisan anak, disuruh semua anak kecil maju ke depan, ke mimbar. Jadi di gereja kami itu sudah sering lihat anak-anak lari-lari depan mimbar gitu ya. Kalau di sini, siapa papanya, siapa mamanya, gitu ya. Jadi isu kita tuh bukan cuma satu, teman-teman. Ya, saya cuma mau ingatin aja gitu bahwa ini salah satu isu, bukan satu-satunya isu. Gereja harus bersikap, paling tidak mulai dari kita. Ya, nah
Kita sekarang lihat dulu apa kata Alkitab tentang equality. Karena hari ini kita bicara equal yet different. Nah, saya menuliskan begini, men and women are equal in value and dignity. Dari mana ayatnya? Ya sederhana kan? Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Yang gambar Allah tuh bukan Adam saja, tapi Adam dan Hawa. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. So we are equal di dalam Tuhan. Laki-laki perempuan bukan satu lebih tinggi dari yang satunya. Tidak. Jadi male-female equality, men and women are equal in the sense they bear God's image equally. Oke? Nah, satu buku yang menarik, kalau kalian tertarik nanti saya banyak kutip dari buku itu ya. Ini buku ditulis oleh Ruth Halliburton, sayangnya belum ada bahasa Indonesianya ya. Dia tulis buku judulnya Equal to the Task. Nah, Ibu Ruth Halliburton ini bilangnya begini ya. Equality, men and women were created for the same purpose. Kalau Adam gambar Allah, Hawa gambar Allah, maka keduanya punya tugas yang sama, menjadi representasinya Allah. Itulah istilah gambar ya. Gambar bukan berarti, saya pernah ke sekolah gitu ya, SMP, lalu kemudian saya tanya sama anak-anak gitu ya. Di depan kelas itu biasanya selain burung Garuda ada siapa berdua? Presiden sama wakil presiden ya. Terus Koko tanya, mana presiden kita? Semua tunjuk itu. Saya bilang kalau itu presiden kita, numpang tanya, di sekolahmu ada berapa presiden? Karena semua kelas punya gambar itu ya. Itu bukan presiden, itu cuma gambarnya. Tapi itu bukan sembarang gambar, itu gambar presiden. Kalau disebut manusia gambar Allah, apakah manusia Allah? Tidak. Kita cuma gambarnya. Tapi gambar itu bukan gambar sembarangan. Kita gambar Allah, kita merepresentasikan Allah di dalam dunia ini. Ada orang gitu kan ditanya, mana pacarmu? Langsung dia buka dompet. Terus dia tunjukin, ini pacar gua. Tipis sekali pacarmu ya. Itu bukan pacarmu, itu cuma gambarnya. Tapi gambar mewakili aslinya. Sebenarnya manusia, laki-laki dan perempuan, keduanya diciptakan untuk menggambarkan Allah, mewakili Allah di dalam dunia ini. Jadi kita equal to the task. Tidak ada yang dapat lebih rendah satu sama lain. Nah, kalau kita lanjutkan ini secara teologis ya. Kalau kalian perhatikan di dalam perjanjian baru sama. Roh Kudus nggak milih-milih waktu turun hanya buat laki, enggak ya. Roh Kudus dicurahkan kepada laki-laki dan perempuan. Lihat di Kisah Rasul pasal 2. Laki-laki dan perempuan dibaptis ke dalam satu tubuh Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus. Karunia rohani diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Jadi sejak gereja mula-mula, kan Kisah Rasul 2 bisa dikatakan awal mula gereja. Gereja pun tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Bahkan ayat yang nanti juga kita akan bahas, Galatia 3 ayat 28, bicara tidak ada lagi laki-laki dan perempuan dalam arti we are equal. Jadi kesimpulan secara khusus, kalau kita mau perhatikan, kita tuh equal di dalam esensi Allah ciptakan kita. Nah, saya kutip dari buku Ruth Halliburton ya. Dia bilangnya begini, ini bukunya, Equal to the Task. Kita sebagai umat Kristiani harus membangun komunitas yang menghormati perbedaan-perbedaan gender dan memperkuat kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam mengabdi kepada Tuhan. Nah, saya senang kalimat ini. Kesetaraan bukan berarti kita harus mencoba menjadi sama. Sampai kapanpun laki-laki gak mungkin melahirkan. Benar ya? Mau ada penelitian sekarang, disuntik estrogen, ditambahin, tetap gak punya rahim. Jadi mau dibikin sama apanya dulu? Kalau kita bicara setara adalah sama, oh itu malah gak alkitabiah. Ya,
Makanya kalau kita bicara equality, bagi saya equality is not uniformity. No. Alkitab kalau bicara equality, kalau bicara kesatuan pun, Alkitab bicara diversity rather than uniformity. Bukan keseragaman, ya. Tetapi bahwa kita harus belajar menghargai perbedaan-perbedaan unik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dan mempergunakannya untuk membangun kekuatan bersama, ya. Kita harus mencari kesetaraan dan saling penghormatan dalam semua aspek kehidupan kita, mulai dari rumah tangga, ya. Kalau kalian satu waktu menikah lihat anak cowok nangis, ya silakan nangislah. Kamu manusia laki-laki, boleh nangis, boleh. Harus tangguh itu urusan lain, jangan kemudian jadi nggak boleh nangis gitu ya. Dalam gereja, ini yang tadi Koko bilang ya, yang saya agak takut malah di gereja banyak ketidakikualan terjadi. Ya kita kalau bicara dosa-dosa gereja itu banyak ya, dan karena itulah kita sedang berjuang. Tidak ada gereja yang sempurna. Jangan mimpi ada gereja yang sempurna ya. Nggak ada gereja yang sempurna. Satu pendeta bilang gini, kalau satu waktu saudara ketemu gereja yang sempurna, ini kalau seandainya kamu ketemu gereja yang sempurna, lalu kamu daftar, kamu masuk ke situ, maka begitu kamu masuk langsung gerejanya jadi gereja tidak sempurna, karena kamu daftar. Kita orang yang tidak sempurna, ya. Kita harus mencari kesetaraan dan saling penghormatan. Jadi kita mesti lihat dulu nih, apa sih yang kalau kita bicara kesetaraan? Memang kadang sulit ya. Kita juga dibesarkan dalam masyarakat yang punya stereotyping. Misalnya laki-laki adalah orang yang angkat berat misalnya. Dan itu membuat saya juga awal-awal kaget ya. Saya pernah datang satu Natal nih di sebuah persekutuan pemuda. Teman-teman tahu, selesai Natalan, ceweknya angkat keyboard, gulung kabel, cowoknya selfie-selfie di pohon Natal. Itu kan biar gimana juga kita rasanya gitu ya. Please tolong cowok sebentar bantuin misalnya begitu. Tapi saya mikir ini stereotyping atau memang seharusnya demikian? Tentu nggak salah dong cowok foto, masa nggak boleh foto? Tapi juga berarti kan itu masalah tanggung jawab, tugas ya. Kadang-kadang bablas aja cowoknya malah lupa dia harusnya misalnya menolong bagian itu. Kan kita juga naruhnya seksi perlengkapan biasanya cowok. Karena ada sesuatu yang kita lihat, entah itu seharusnya, entah itu stereotyping. Saya pikir saya nggak mau kasih satu yang rigid begini, tapi kalian nanti harus gumulkan lebih lanjut ya. Nanti kita bisa diskusi. Itu soal equality. Nah kalau soal different, apa kata Alkitab? Ya Alkitab juga yang bilang men and women have different roles. Memang paling kelihatan di marriage. Makanya banyak ayat di Alkitab waktu bicara different roles itu bicara pernikahan. Tapi saya tetap meyakini ini juga bagian yang kita bisa lakukan dalam keseharian. In marriage as a part of the creative order. Alkitab membicarakan beberapa hal. Misalnya Allah menciptakan Adam dan Adam dijadikan kepala atas Hawa. Nah langsung ada yang kalau feminisme langsung wah berarti Allah itu pro Adam gitu, Allah pro masculinity. Saya pikir sih kita jangan bacanya begitu, tunggu dulu. Makanya harus membaca dengan baik ya. Kalau kita lihat Alkitab di dalam penelitian, saya juga harus katakan ini kalau ditanya tadi data. Dalam penelitian sudah banyak yang coba melakukan tentu setiap penelitian bisa bias. Maka pertanyaan saya sebenarnya waktu persiapan ini, bedanya kita apa sih? Gender role-nya itu bedanya apa? Karena banyak hal yang laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Atau banyak hal yang perempuan bisa, laki-laki lebih bisa lagi misalnya begitu. Nah saya menemukan dalam satu artikel ada 4. Nah ini berdasarkan penelitian. Terdapat beberapa perbedaan gender antara pria wanita dalam berbagai aspek berdasarkan studi dan penelitian. Di antaranya adalah, nah saya sih menggarisbawahi yang paling kelihatan sebenarnya yang pertama. Ini yang paling kelihatan. Kamu gak bisa jadi cowok, yang cowok gak bisa jadi cewek.
Bukan berarti nggak bisa operasi kelamin sekarang tuh pada ini ya. Tapi realitanya kita tidak memilih gender kita waktu lahir. Ada yang pesan sama Tuhan? Saya cewek dong, saya cowok dong. Ada kurang lebih 10 hal dalam hidup yang kita nggak pernah bisa pilih. Nanti kalian lihat aja. 10 hal salah satunya, kamu nggak bisa pilih siapa orang tuamu. Yang kedua, kamu nggak bisa pilih gendermu. Kamu nggak bisa pilih suku apa. Kamu nggak bisa pilih golongan darahmu apa. Kamu nggak bisa pilih urutan lahir mau jadi koko atau cici. Tahu-tahu lahir dede, padahal maunya jadi koko. Itu nggak bisa kita pilih. Nah, termasuk gender. Bagi saya, kalau kita tidak bisa memilih, maka berarti Tuhan punya rencana kita menerimanya. Makanya ada serenity prayer. Tuhan, tolong aku menerima hal yang tidak bisa aku ubah, dan tolong aku mengubah hal yang masih bisa aku ubah, dan tolong aku punya hikmat untuk membedakan keduanya. Yang mana yang bisa diubah, mana yang tidak. Kadang-kadang kita suka gitu ya. Aduh Tuhan, kita doa semalaman, Tuhan saya mau jadi cewek, saya mau jadi cewek. Begitu amin, masih laki. Jangan spend your time, wasting your time untuk hal-hal yang gak bisa diubah. Kadang-kadang kita begitu, yang bisa diubah malah kita bilang gak bisa. Gue memang pemarah kok, gue memang pemarah, mau apa? Lah itu bisa diubah. Yang mau diubah malah, saya gak mau ada di keluarga itu. Kenapa saya jadi adik? Lah, Tuhan sudah izinkan begitu, berarti ada rencananya di situ. Nah ini kadang-kadang kita sulit untuk memahami. Dalam pertumbuhan rohani kita, harusnya kita semakin dewasa memahaminya. Nah yang pertama ini penting nih. Pria wanita perbedaan biologis yang signifikan. Dan itu ya struktur tubuh, perbedaan hormon, perbedaan dalam sistem reproduksi. Sehingga, maaf ya yang perempuan kalian sudah tahu kalau kalian sedang datang bulan atau menjelang datang bulan, maka itu kadang-kadang marahnya nggak bisa dikontrol ya. Uring-uringan nggak jelas gitu. Ya saya sudah menikah teman-teman ya. Nah nanti dalam pernikahan akan lebih banyak lagi kita menemukan perbedaan gender pria dan wanita. Yang saya akhirnya sadari gitu. Ini kayaknya Tuhan memang udah rancangkan, ya sudahlah kita terima sebagai bagian pembentuk hidup kita. Makanya kami baru saja ulang tahun pernikahan, saya bilang sama istri saya gitu ya. Saya makin kenal diri saya loh dalam pernikahan kita. Jadi bukan hanya kenal dia, saya jadi kenal diri saya. Saya itu orang yang egois, saya orang yang mau menang sendiri, saya orang yang... Dan akhirnya itu Tuhan pakai istri saya untuk menyadarkan saya. Nah jadi biologis ini undebatable lah. Kalau penelitian selanjutnya sebenarnya lebih debatable. Kalau buat saya lebih debatable. Tapi terkait. Karena tadi ya, hormon itu kita nggak bisa ngontrol ya. Kadang-kadang kalau pas pulang gitu ya, kadang istri saya nyambut, gitu ya, seneng gitu, peluk-peluk gitu ya. Kadang pulang dicuekin gitu ya. Dia nonton aja drakor gitu ya. Kita lewat kayak nggak ada gitu ya. Ternyata dia lagi sakit nahan, lagi datang bulan. Itu sakitnya luar biasa karena istri saya yang kena yang itu ya, agak sakit kalau datang bulan itu. Jadi dia diam begitu. Dan kalau saya bilang, kamu nggak bisa dong secara emosi kamu harus sambut saya, hai gitu ya. Yang perempuan ngerti lah ya yang saya maksud ya, kadang nggak gampang. Makanya yang kedua ini bicara soal kognitif yang tadi ya. Laki-laki pakai otak katanya, terus perempuan pakai dengkul. Nggak juga, pakai otak juga. Tapi memang secara perasaan umumnya. Makanya kalau ini agak debatable lah ya, karena sangat tergantung orangnya. Tapi yang tadi yang biologis itu sangat given. Lahirnya udah begitu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pria wanita memiliki kecenderungan untuk memproses informasi secara berbeda. Misalnya, pria cenderung lebih baik dalam mengolah informasi spasial. Makanya kalau baca map biasanya laki-laki. Perempuan sulit. Google Map udah begitu mudah, buat mereka sulit. Tapi berapa kali saya sama istri, malah istri saya yang benar, saya yang salah. Jadi kadang-kadang saya pikir oke. Sedangkan wanita cenderung lebih baik dalam memproses informasi verbal. Makanya sering ngomong, cerita.
wanita mengeluarkan kata-kata menurut penelitian 3 kali lebih banyak dari pria. Jadi kalau pria satu hari 7.000, perempuan sekitar 21.000. Dalam rumah tangga kadang nggak gampang. Laki-laki pulang udah capek, maunya istirahat. Istri seharian nggak ketemu orang. Pas suaminya pulang, dapatlah 21.000 perkataan. Emosilah prianya. Gue pulang capek, lu cerita. Saya beberapa kali akhirnya juga harus bergumul waktu awal menikah. Istri saya cerita, saya ketiduran. Itu malapetaka teman-teman ya. Karena dia cerita terus gitu ya. Gitu ya. Wah, dia bilang, kamu gak dengerin saya ya? Emang gak bisa. Jadi akhirnya kita mesti ketemu balance-nya. Jadi memang gak ada yang namanya itu given lalu tidak mungkin berubah. Kita mesti cari balance-nya di mana, ya. Nah, ini faktor lain lagi, emosi. Wanita, pria memiliki perbedaan dalam cara mereka mengelola emosi. Misalnya wanita cenderung lebih terbuka mengekspresikan emosi. Makanya kalau cewek-cewek gitu ya, saya kalau lihat cewek tuh ketemu di tempat makan tuh langsung cium-ciuman ya. Coba kalau cowok gitu, langsung Kalau cewek kayak biasa ya, gandengan tangan berdua ya, mengekspresikannya itu lebih open. Nah itu sesuatu yang ya udah diteliti lah ya. Sedangkan pria cenderung mengekspresikan emosi dengan cara yang lebih terkontrol. Ya walaupun senang, lalu dalam hati udah jerit-jerit. Next, ini yang keempat ya, yang terakhir. Sosial. Pria wanita juga memiliki perbedaan dalam perilaku dan cara berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, pria cenderung lebih agresif dan kompetitif dalam situasi sosial. Sementara wanita cenderung lebih kooperatif dan terlibat dalam hubungan interpersonal yang lebih dekat. Nah ini beberapa kali terjadi ya, kalau di rumah tangga ngomong sama mbak di rumah, siapa? Suami apa istri? Kalau mau keputusan tegas, kamu pulang hari ini, itu suami. Tapi nanti istri biasanya baik-baik. Lu sama pembantu jangan jahat-jahat, kalau dia pulang gue yang nyuci katanya ya. Jadi memang gimana ya, teman-teman, ini realitanya. Diteliti ada perbedaan. Bukan berarti yang satu tidak bisa melakukan yang lain, tapi ada perbedaan. Jangankan pria wanita, sesama pria pun berbeda kok cara mengelola emosi. Coba yang pria sama pria pernah kos bareng gak sama temen? Itu aja bisa bikin masalah. Satu tidur matiin lampu, satu tidur nyalain lampu, satu tidur pakai musik, satu maunya tenang kayak kuburan. Jadi kadang-kadang saya pikir terlalu gampang kita bilang semua orang harus sama. Saya pikir justru itu tidak alkitabiah ya. Nah makanya ada warningnya. Penting untuk diingat bahwa perbedaan-perbedaan ini bersifat umum dan tidak selalu berlaku untuk semua orang. Oke? Selain itu perbedaan gender tidak boleh digunakan sebagai alasan. Nah ini sebenarnya masalahnya. Perbedaan gender seringkali dijadikan alasan untuk diskriminasi. Cewek itu nggak pernah pakai otak sih, ya sudahlah jangan jadi perencana. Wah padahal banyak perempuan juga bagus merancang kurikulum, malah laki-laki kurang teliti. Misalnya begitu ya. Jangan terjadi diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Sebaliknya, kita harus saling menghormati, saling melengkapi dalam peran masing-masing, baik sebagai pria ataupun wanita untuk mencapai tujuan yang sama, mengabdi kepada Allah. Nah coba baca Ruth Halliburton ya, ini agak panjang sih ya. Coba kita baca pelan-pelan. 1, 2, iya. Kita harus belajar menerima perbedaan-perbedaan gender sebagai anugerah dari Tuhan yang menciptakan kita. Perbedaan ini harus diterima dan dihargai dan harus dipergunakan untuk memperkuat kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam mengabdi kepadanya. Kita harus menempatkan Tuhan sebagai pusat dari hubungan kita dan membiarkan Dia memimpin dan membimbing kita dalam menghargai perbedaan-perbedaan ini. Dengan saling menghargai dan saling melengkapi dalam peran masing-masing, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan menghormati rencana Allah bagi kita sebagai umatnya. Oke? Ini beberapa kesimpulannya. Bagaimana dengan laki-laki sebagai kepala, perempuan sebagai penolong yang sepadan? Kadang-kadang ini banyak dimanfaatkan.
di beberapa gereja, apalagi ada ayat ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Lalu kemudian dijadikan ayat untuk, ya kalau istri ditekan-tekan suami ya terimalah, udah dari Alkitab dibilang begitu. Padahal kalau kalian perhatikan, tunduk di situ bukan karena ditekan. Di bagian bawahnya dikatakan suami harus mengasihi istri. Jadi logikanya begini, istri akan tunduk otomatis kok kepada suami yang mengasihi. Jadi jangan selalu menuntut gender lain. Kamu dong, pada saat yang sama tuntutlah dirimu. Ya. The man's responsibility to provide and protect, and the woman's responsibility to care for the home. Kadang saya suka bercanda gini ya. Perempuan itu kan penolong yang sepadan. Makanya siapa yang lebih kuat? Yang ditolong atau yang menolong? Ya, tapi itu bukan berarti cewek disuruh angkat galon gitu ya. Ada cowok di situ main game, cewek lu angkat galon deh gitu ya. Nah itu saya pikir juga kita harus peka melihat hal-hal seperti itu mulai dari rumah kita masing-masing. Ya. Oke, saya lewatin slide ini karena ini sama semua dalam bahasa Inggris. Maka kita masuk ke kalimat ini. Male headship is not male domination. Alkitab tidak mengatakan begitu. In the partnership of spiritual equal human beings, men and women, the man bears the primary responsibility to lead the partners in God glorifying direction. Jadi waktu Adam diangkat jadi kepala atau Adam diangkat sebagai pemimpin bagi Hawa, tugasnya sama, membawa Hawa memuliakan Tuhan. Jadi kalau Hawa tidak memuliakan Tuhan, itu tanda kutip bukan salah Hawa aja, salah Adam. Kadang-kadang kita lihat ya, kalau kalian PA baik-baik, Kejadian 3, Hawa makan buah pohon itu kan. Pertanyaan saya, di mana Adam? Di mana Adam? Kalau kalian baca baik-baik, Adam ada di situ. Kaget nggak? Coba baca lagi ayatnya. Kalian akan lihat Adam ada di situ. Karena setelah dia ambil, diberikan kepada suaminya yang bersama dengan dia. Lebih geblek Adam, sorry ya. Saya kok sorry-nya kesini. Saya nggak ngebelain Hawanya, tapi Adamnya ada di situ. Lu kagak mimpin Hawa. Lu harusnya tahu, istrimu harus dikasih tahu. Nah itu kadang-kadang kan kita bilang, apa makanya ladies first, lu makan duluan karena lu yang makan buah itu pertama kali. Lebih goblok suaminya ada di situ. Jadi kadang-kadang saya pikir, ketika kita nuding, pada saat yang sama ada 3 jari nuding ke diri kita. Yang dosa itu suami istri loh. Ya, bukan cuma satu orang. Nah, maka sebagai penutup kita harus melihat, nah ini kalimatnya. Satu sama lain sebagai mitra dalam mengabdi kepada Tuhan, bukan sebagai pesaing atau pengganti satu sama lain. Tidak. Kita harus memahami bahwa kesetaraan bukan berarti laki-laki dan perempuan harus menjadi sama, tetapi bahwa mereka harus saling melengkapi dalam peran masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama. Kita harus membangun hubungan yang saling penghormatan, saling percaya dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan, dan bekerja sama untuk mengabdi kepada Tuhan dan membawa kemuliaan bagi namanya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, kalau terjadinya seperti ini gimana teman-teman? Ini karena dosa. Tapi yang menarik, Kristus mati membawa pembaharuan. Karena itu kalau kalian nanti perhatikan, di kayu salib, Yesus bukan hanya mendamaikan manusia dengan Allah. Salib itu punya 2 dimensi, satu vertikal, satunya horizontal. Bukan hanya manusia dengan Allah yang didamaikan, tetapi di dalam Kristus manusia dengan sesama didamaikan. Jadi bagaimana kita bisa memahami kesetaraan gender ini dalam pengertian yang benar? Terima Yesus, supaya kamu bisa melihat orang lain dengan kacamata Tuhan. Bagaimana kalau saya disakiti, gender tertentu menyakiti saya? Kalau kita dalam Tuhan ada pengampunan. Disitulah kita melihat perbedaannya, ya. Keselamatan dalam Kristus bukan hanya memiliki dimensi personal, tapi juga dimensi sosial. Beberapa orang yang bertobat, kenal Yesus, terima Yesus, akhirnya bukan hanya relasinya dengan Tuhan, rajin ke gereja, tapi kehadiran di rumah. Saya ketemu seorang anak yang punya papa yang abusive, papa yang sering memukul mamanya, padahal papanya majelis
gereja. Ketika dia bertobat, dia bilang, saya belum bisa ubah papa saya, tapi yang bisa saya ubah adalah hati saya. Yang dulu benci, sekarang mulai berdoa untuk papa saya. Jadi saya melihat ada perubahan, ya. Makanya ada satu hal yang menarik, New Life membangun new standard. Bayangkan kamu new life, lama-lama kita jadi new community, new society, yang di dalamnya kita sama-sama punya new relationship. Perempuan, laki-laki semua saling menghargai, ya. Ini relasi yang dibahagi dalam Kristus. Di mana ayatnya? Sebagai ayat terakhir kita baca 1-2 ayat. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oke, pokok berhenti sampai sini. Saya kasih kesempatan bertanya. Kalau ada yang mau tanya, bisa pakai waktu ini untuk Q&A, ya. Oke teman-teman, kita akan masuk Q&A. Boleh tampilin nggak linknya? Slide-nya. Iya, slide-nya. Jadi teman-teman kalau mau tanya langsung ke Alex silahkan. Tinggal angkat tangan aja. Tapi kalau misalnya malu atau nggak mau nanya secara langsung, bisa lewat slide ini, silakan bisa di scan dulu teman-teman yang mau nanya via slide dulu, ya. Nanti saya akan bantu baca pertanyaannya di slide ini. Ya, dari scan. Oke, pada mau nanya langsung ya, pada beberapa nggak scan. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Belum ada ya, belum ada yang nanya ya. Oke, kalau gitu kita baca langsung aja dari slide itu, ya. Sudah masuk pertanyaan di slide itu. Pertanyaan pertama nih, Alex, ya. Kenapa kalau perempuan yang pergi clubbing itu kesannya lebih negatif? Gitu ya? Gak boleh jadi perempuan sih, ya. Kalau ngomong ke pendeta sih dulu negatif, lagi perempuan. Mungkin karena begini, kehidupan malam itu untuk perempuan di dalam masa yang lalu itu konotasinya PSK, ya. Jadi perempuan nakal. Jadi ketika perempuan clubbing, coba tanya papa mamamu yang generasinya mungkin setara koko ke atas, itu akan sangat bilang cewek janganlah. Jadi memang untuk orang tua yang ketemu anak yang sekarang mungkin lebih merasa bebas bisa clubbing, itu konsep. Jadi gini, ada yang namanya problem asosiasi. Nah, kalian harus ngerti juga, kita ada dalam budaya. Kalau koko datang pakai celana pendek khotbah, pakai kaos oblong, gimana bayangan kalian? Kalau saya bilang kan yang penting hati gua, tapi kalian bilang asosiasi koko mau ke pantai, itu ada namanya problem asosiasi. Nah, kadang-kadang culture clash itu terjadi salah satunya karena kita, misalnya kalau kamu anak minta izin ke orang tua yang beda culture dengan kamu, ya. Oke, thank you Alex. Kita ada pertanyaan selanjutnya, ya. Kita lihat, apakah boleh laki-laki menggunakan pakaian wanita ataupun sebaliknya? Dunia fashion membuat ada yang namanya unisex sekarang, ya. Tapi ya saya harus katakan tidak seharusnya demikian. Kita ada dalam budaya. Budaya itu unik, ya. Itu sesuatu yang terjadi dari panjang prosesnya lalu disepakati lalu menjadi norma. Kalau kalian belajar, saya anak sosial dulu, kuliahnya di FISIP, jadi ngerti budaya itu dibentuknya panjang. Nah, ini generasi-generasi yang banyak mau menerabas budaya.
Nah itu kalian harus benar-benar hati-hati melihat, termasuk tadi ya, Pak laki pakai baju perempuan dan seterusnya. Saya pikir itu jadi ingat ya, kita nggak hidup sendiri teman-teman. Kita nggak hidup sendiri. Kita harus bisa melihat apakah kita jadi batu sandungan atau tidak dalam budaya itu. Makanya budaya kita nampaknya sudah jelas, laki nggak boleh pakai baju perempuan, perempuan nggak boleh pakai baju laki. Tapi menarik nanti kalau kalian ke Scotland misalnya, itu lakinya kan pakai rok, tapi itu sebagai baju adatnya dia pakai rok. Kalian ke mana tuh? Kepulauan Pasifik ya, ada di Solomon Island atau apa, katanya pakai rok itu kayak Moana itu ya, papanya Moana itu kan kayak pakai rok itu baju dia sehari-hari. Jadi memang akhirnya kontekstual, kamu ada di mana, maka ikutilah, karena kamu adalah bagian dari budaya. Saya pikir begitu. Dan begini, kalaupun kita pakai itu, apakah identitas kita berubah? Nah itu yang harus jelas. Kalau tiba-tiba kamu pakai rok, karena kamu mau jadi perempuan, atau karena gak ada baju. Misalnya, kalau gak ada baju kan kadang-kadang sudah oke lah, understandable. Tapi kalau itu upaya kamu untuk mengidentifikasikan dengan gender yang kamu pengen, nah hati-hati, di situ jadinya kamu nggak menerima apa yang Tuhan berikan. Oke, thank you jawabannya Alex. Kita punya, udah masuk pertanyaan lagi, banyak nih. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, aku pilih ya. Gimana kita tahu sesuatu hal itu stereotip yang harus dihindari atau gender roles yang harus diterima? Saya pikir kita harus bisa diskusi-diskusi panjang, termasuk lihat juga para tokoh Kristen menanggapinya. Yang paling sederhana di gereja tanya pendeta majelis. Kalau saat ini kita beda nggak apa-apa ya. Kalau saya nggak masalah nggak ada bus laki-laki. Iya. Buat saya nggak ada masalah, karena bagi saya itu bukan sesuatu yang itu bukan sesuatu yang laki-laki tanda kutip harus butuhkan. Hanya karena setara, maka apakah harus memiliki yang sama? Tidak selamanya seperti itu misalnya. Nah, jadi saya juga harus katakan, saya kadang bingung antara ini gender role atau stereotyping. Saya nggak mau raise issue di sini karena saya tahu kalian gereja yang lebih terbuka. Tapi misalnya beberapa gereja tidak mempendetakan perempuan. Gereja kalian pendetakan perempuan, kayak ada pendeta perempuan, tapi nggak banyak. Tapi ada gereja tidak mempendetakan perempuan. Itu gimana? Is that stereotyping? Gender role? Mereka bilang Alkitabiah. Karena Allah menciptakan Adam, kepalanya Hawa. Kalau ada perempuan jadi pendeta, maka itu merusak tatanan strukturnya Allah. Itu gimana? Nah itu kan diskusinya mesti panjang. Nah jadi bagi saya begini, coba mulai dari yang dalam gereja dulu. Kalian ambil waktu discuss, is this just a stereotyping? Atau ini sudah masuk ke masalah gender role? Atau bahkan apa dasar Alkitabnya? Semua pasti bisa kasih dasar Alkitab yang berbeda-beda. Sekarang di Amerika sedang ada juga ada racial tension, termasuk di antara gereja. Jadi gereja kulit hitam sama gereja bule itu masing-masing bisa pakai ayat Alkitab menegaskan tentang pembedaannya. Jadi aneh melihat orang hitam di gereja putih, aneh melihat orang putih di gereja hitam. Nah, itu aja udah ngeri sebenarnya. Oke, saya nggak jawab ya, saya kasih PR. Thank you. Alex, banyak banget pertanyaan yang masuk. Tapi ada yang sama-sama di agak beda, ada yang lanjutan juga sih. Tapi aku terpaksa pilih. Jadi teman-teman sorry kalau dia bisa jawab semua ya. Tapi karena waktu, jadi aku pilih lah beberapa yang mungkin dekat sama kita gitu ya. Apakah boleh laki-laki yang jadi pekan stay at home dad, dan perempuan yang bekerja kantoran dalam kesepakatan bersama sebagai pasangan? Kesepakatannya yang saya garis bawahi, dan itu mungkin dalam kurun waktu tertentu. Tapi saya pikir kalau kita sepakat membentuk rumah tangga, maka kita harusnya bisa melihat peran masing-masing yang pas seperti apa.
Umumnya laki-laki breadwinner, pencari nafkah, perempuan mendukung. Tapi ada situasi tertentu, saya ketemu kok, kalau sudah di Jerman sudah banyak. Ini papanya kena stroke tahun lalu, Pak Pendeta, jadi saya sekarang istri yang kerja. Jadi gak bisa bilang, oh gak bisa Bu, laki-laki tetap harus yang kerja. Iya, dia bilang bapak ngomong doang gitu. Jadi hati-hati, harus dilihat case by case. Umumnya laki-laki. Tapi ketika terjadi, kemarin ada satu teman, dia mau sekolah ke luar negeri. Keluarga sudah menikah, yang dapat beasiswa istrinya. Suaminya sudah doktor, istrinya dapat beasiswa, ambil master. Lalu kemudian bagaimana? Punya anak 2. Di dalam budaya laki-laki ini tidak lazim laki-laki ngurus anak di rumah. Tapi saya bilang istrimu butuh sekolah. Sekarang gantian, dalam 1-2 tahun ke depan kamu yang tungguin anak di rumah, kasih kesempatan istrimu sekolah. Sepakati. Itu mertua saya nggak akan mama saya nggak akan terima itu ya. Ini dalam budaya, salah satu budaya ya. Bahwa nggak bisa laki-laki itu kok urus anak. Di budaya itu laki-laki nggak boleh cuci piring di rumah. Nah, saya bilang tinggal di luar negeri, lu mau punya pembantu, habis duit lu. Jadi saya bilang nggak apa-apa, karena kalian sepakat, istrinya selesai, sekarang balik ke Indonesia, kembali lagi suaminya kerja, waktu itu ambil cuti di luar, tanggungan. Itu kesepakatan Pak, ya, bisa dibicarakan. Thank you, Kak. Ini yang mungkin dari cewek ya, yang nanya begini. Kalau aku cerita ke cowokku, dia simpatinya kurang banget. Soalnya kan emang cewek di feeling, cowok thinking. Kalau gini jalan tengahnya gimana? Masing-masing sadar bahwa perbedaan kalian seperti apa. Makanya di dalam bercerita kalian mesti lihat ya, kalau cowok misalnya umumnya gua pikir itu laki-laki. Kalau perempuan aku rasa. Nah, tapi kemudian kalau kalian perempuan, kalian juga harus coba berpikir. Karena kalian mungkin merasa kurang di dalam berpikir. Yang cowok, kalian harus bisa kira-kira perasaan gua apa. Jadi kalau yang perempuan tanya, setelah cowokmu kasih rational reasonnya dia, sebenarnya lu ngomong gini, apa sih yang lu rasa? Gitu ya. Nah, itu salah satu membangun komunikasi. Jadi komunikasi itu belajar mengerti pasangan kita. Jangan selalu menuntut kita yang dimengerti, ya. Tapi ya itu harus mutual. Makanya di dalam berpacaran, khususnya kalau di sekolah teologi ya, itu akan dikasih mentor waktu pacaran. Agak unik juga ya, pacarannya di tempat umum, duduk di situ dikasih mentor. Tapi beberapa sekolah teologi ya sekarang menawarkan juga ke jemaat, kalau kalian pacaran ada nggak yang mau dibimbing? Kalian bisa datang ke beberapa STT, mereka punya program mentoring untuk pacaran. Karena apa? Kalau cuma berdua, kadang-kadang sulit kita melihat perspektif yang lain. Maka mentor itu bisa jadi orang yang menolong kita saling melihat masalah kita. Belum lagi masalah love language. Itu baru masalah pikiran, dia lebih rasional atau lebih feeling. Bisa jadi cowok yang lebih feeling. Tapi nanti lihat lagi masalah love language-nya, love languages. Cowok ada yang senangnya love language-nya adalah quality time. Perempuan love language-nya sentuhan misalnya. Itu semua bisa jadi masalah kalau tidak ditolong dan dibicarakan. Oke, thank you. Wah, banyak banget pertanyaannya. Atau dibaca aja Kak Budi, nanti kita pilih yang mau dijawab. Oke. Tampilkan kalau ada supaya tahu pertanyaan. Ya, kita masuk juga nggak masalah sih dari multimedia ya. Iya, nanti juga apa kalau bisa. Nanti saya pilih juga. Banyak kan terjelaskan. Sebenarnya kalau ada pertanyaan yang sama, teman-teman tinggal like sebenarnya. Jadi dia naik ke atas. Jadi itu jadi priority gitu. Yang ini nih. Mobil yang mana? Yang itu ya, CMIQ itu beda sendiri tuh. Pandangan Koko terhadap hubungan lebih ringan bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Serahkan pada hukum lah ya. Memang ya nanti kalau kalian ngerasa dalam beberapa hal perempuan memang mendapat lebih ringan karena dianggap lebih lemah. Tapi itu pun bagi saya itu stereotiping budaya sejarah sekian lama. Nah,
Apakah itu akan berubah? Saya pikir orang-orang hukum yang harus bicara itu. Tapi ya selama ini ya hukum akan mengikuti apa yang ada. Misalnya dia di bawah umur aja kan belum dikurang lagi. Ya, agak sulit saya jawab ini. Oke, ya betul. Ini, bagaimana cara saya sebagai laki-laki untuk encourage wanita untuk memperjuangkan gender equality dalam lingkungan keluarga yang patriarki dengan pendekatan yang praktis? Kalau pakai bahasa Alkitab, setiap orang harus terima Yesus. Karena waktu kamu sudah terima Yesus, baru kamu bisa melihat dengan kacamata yang baru. Jadi poin pokok begini. Keluarga saya sangat patriarkis kok. Doakan keluargamu bertobat, terima Yesus sehingga memandang orang yang lain, gender yang berbeda, ras yang berbeda dengan kacamata yang lebih alkitabiah. Kalau cara praktis yang lain kadang ngobrol, ya. Tapi saya juga harus katakan gini ya, itu butuh proses waktu, nggak gampang. Udah dari dulu pemahamannya begitu. Kalau kalian misalnya, mama saya half Chinese ya. Jadi ada beberapa pekerjaan untuk orang Chinese itu low level. Ya. Jadi nggak banyak akan memilih itu misalnya. Wah, itu untuk membela saya mau jadi itu, waduh itu buat keluarga geger. Misalnya juga, jangan married sama yang bukan Chinese ya. Waduh. Lalu juga mulai ada racial, merasa ras kita lebih tinggi dari ras orang lain. Nah itu sesuatu yang kita bagaimana caranya? Ya kita doakan, kita obrolin, tapi butuh proses panjang. Kadang-kadang bukan kita yang perlu ngobrol, mungkin hamba Tuhan perlu ketemu papa mama kita. Karena kamu biar bagaimana tetap posisi anak ya, kadang agak sulit. Oke. Wah ini banyak naik juga ya. Oke. Tanah sih ya. Yang ketiga tadi Bang juga jawab ya sebenarnya ya. Yang mana? Yang gimana caranya naik itu, yang naik paling atas tuh. Masih memang anak laki-laki atau itu laki-laki kan cuma Yesus kan untuk bisa melihat ya. Ada jawaban tambahan untuk yang paling atas? Budaya kita pun perlu ditebus ya. Orang Chinese itu cucu dalam, cucu luar. Emang kalau luar dia nggak ada darah lu gitu ya. Jadi, tapi itu memang hukum di dunia ini dibentuk dari situ. Makanya kalau kalian belajar hukum waris, ya tetap yang dapat misalnya anak laki, kalau sudah married sudah nggak dapat gitu. Itu semua sangat relate dengan dunia ini. Jadi kadang itu yang tadi Koko bilang, pembaharuannya di gereja dulu deh. Makanya kalau ada waktu nanti kalian lihat ada nggak gender inequality di gereja. Itu mungkin kalian bisa lebih sensitif ya. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi ya, karena kita mesti selesai. Yang mana kita mas tadi? Oke, pertanyaan lagi juga. Mengklarifikasi, boleh nggak sih kalau kita bilang kalau gender itu wujud fisik kita, tapi bukan sebagai identitas kepribadian feminis atau maskulin? Itu masalah definisi ya. Jadi kadang-kadang saya pikir begini, istilah gender sendiri kan menunjuk kepada jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin, jadi ini gendernya apa, ini gendernya apa. Nah apakah itu kalian mau pisah-pisahkan seperti itu? Kadang-kadang karena bagi saya hati-hati, kalau kamu terlalu mendefinisikannya sedikit terpisah, lama-lama nanti kita jadi nggak bisa melihat bahwa seolah-olah identitas berbeda sama gender. Padahal kalau kita perhatikan identitas kita itu sebenarnya gambar Allah nih. Bagi saya itu identitas awalnya. Ya. Itu mungkin lebih akan gender itu sesuatu yang kemudian laki-laki dan perempuan, tapi awalnya kita diciptakan sebagai gambar Allah. Itu logikanya begitu. Itu juga cara melihat bisa begini. Kita kadang-kadang melihat orang yang tidak seagama sama kita langsung lihatnya rendah. Kenapa? Allah ciptakan awalnya manusia, baru belakangan ada agama. Benar? Atau agama dulu? Manusia dulu. Maka manusia itu harga dirinya, identitasnya pada dia ciptaan Allah. Makanya kita walaupun Kristen kita nggak suka sama orang agama lain, kita nggak ada tuh kita bunuh mereka, nggak ada. Karena kita tetap melihat bukan agamanya datang belakangan, dia datang awalnya sebagai ciptaan Allah. Kalau kita mengatakan begitu, ya. Oke, satu pertanyaan terakhir.
Di Kejadian 3 ayat 16 tadi, apakah seluruh kaum perempuan yang pada waktu penciptaan setara dengan laki-laki dan karena dosa dibuat lebih rendah? Tidak. Jelas banget bahwa di dalam dosa bukan satu yang conquering another, tapi they try to conquer one another. Itu yang kita lihat di Kejadian 3:16. Jadi bukan wanita akhirnya jadi lebih rendah karena dosa, tapi jangan lupa perempuan itu yang berusaha conquering pria. Tapi kalimat bawahnya laki-laki juga akan berkuasa. Jadi bayangkan ketika Tuhan bilang laki-laki harusnya menguasai perempuan misalnya gitu ya. Tapi ternyata pada saat yang sama perempuan yang mau menguasai dan laki-lakinya pun menggunakan haknya untuk abusive. Makanya ingat, male domination sebagai sesuatu yang male headship yang dibuat oleh Allah bukan berarti male domination. Itu faktor dosa membuat male headship menjadi male domination yang seolah-olah tidak masalah mengopres perempuan. Nah, saya nggak setuju, itu nggak demikian. Ya. Oke, thank you Alex untuk semua jawabannya dan thank you teman-teman untuk partisipasinya, udah pertanyaannya menarik ya. Semoga kita bisa sama-sama belajar tentang gender equality dan kita bisa praktekin juga khususnya di keluarga dan juga di komunitas kita di gereja gitu ya. Bang Alex bisa kasih penutup gitu ya, bisa bikin doa nanti kita pakai foto pengumuman. Saya ada 2 slide terakhir, itulah penutup saya ya. Saya kutip dari pendeta John Piper. Jadi ketika dia membahas masculinity and femininity, dia katakan begini ya. The meaning of masculinity menurut John Piper, langsung bahasa Indonesianya aja ya. Inti dari maskulinitas yang dewasa adalah rasa tanggung jawab yang penuh kebajikan untuk memimpin, menyediakan, dan melindungi wanita dengan cara yang sesuai dengan perannya pria. Jadi kalau betul dalam Tuhan ini yang terjadi. Dan femininity, gimana bacanya? Femininity gitu ya, adalah inti dari kewanitaan yang matang, adalah watak yang bebas untuk menegaskan, menerima dan memelihara kekuatan dan kepemimpinan dari pria yang layak. Ingat ya, pria yang layak. Mereka cari anak Tuhan juga ya, dengan cara yang sesuai dengan peran perempuan. Jadi pendeta John Piper dalam satu tulisan dia menulis buku juga tentang ini ya. Maka saya menutup dengan kalimat ini. Marilah kita bersama-sama meneladani kerendahan hati Kristus dan belajar untuk saling mengasihi, saling menghormati, dan saling mendukung satu sama lain tanpa memandang jenis kelamin. Semoga kita semua dapat menjadi teladan bagi dunia dan mengembangkan persekutuan yang sehat, penuh kasih di dalam gereja dan masyarakat kita. Kembali lagi, gereja harus memberi contoh supaya keluarga-keluarga Kristen punya teladan, masyarakat punya teladan. Apa yang jadi gender inequality di gerejamu, kalian kumpulkan ya. Saya kan bukan pendeta di sini, saya dari luar. Kalian harus juga sensitif melihat sehingga gereja menjadi tempat di mana equality but different ini dipraktekkan pertama kali ya. Jangan minta dunia berubah kalau gereja ternyata juga tidak berubah. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu, kebenaran-kebenaran yang memberikan prinsip bagi kami dan juga hal-hal yang kami diskusikan baik secara praktis yang kami sadar seringkali sulit bagi kami yang sudah hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kami sungguh berdoa, Tuhan tolong kami sensitif melihat hal-hal yang ada di sekitar kami, menanggapinya dengan baik, meresponinya dengan baik, tanpa berusaha mengalahkan satu sama lain. Pria dan wanita tidak sedang bertempur, tidak sedang berantem, tapi harusnya saling mendukung supaya kebenaran kehendak Allah dinyatakan di dunia ini. Tolong teman-teman di KP bisa lebih sensitif, secara khusus sebagai pemuda di dalam gereja 10-15 tahun ke depan. Wajah gereja kami adalah kami-kami ini ya Tuhan, yang akan memegang kepemimpinan gereja. Kami yang akan menjadi aktivis-aktivis yang melayani. Kami sungguh rindu, kami boleh peka melihat hal-hal seperti ini, supaya pada akhirnya
bukan kemuliaan kami, bukan wujud dosa yang saling conquering one another, tapi sungguh wujud kasih Allah yang saling melayani satu sama lain, saling merendahkan diri. Tolong kami bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi thank you buat Kak Alex untuk sesi materi yang dibawakan. Dan juga kita teman-teman udah datang sampai hari ini, bisa partisipasi sama-sama dan boleh kita belajar bersama ya tentang gender equality tadi gitu. Kayak kita jadi anak-anak Allah yang mencerminkan gambaran Allah itu.